Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Bagaimana puasa kalian semua? Lancar apa malah bolong semua nih? Dan pada video kali ini Mimin akan meneruskan alur cerita Perfect World episode terbaru, yaitu Perfect World episode 104. Yang mana pada Perfect World episode 104 ini menceritakan pertarungan Xiao melawan 3 dewa dari 8 domain alam atas yang datang ke alam bawah dan memburu Xiao. Dan karena Mimin sedang males basa-basi, maka kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Pada episode minggu lalu kita melihat bahwa Xiao kembali ke istana kerajaan Ji setelah mendapat laporan bahwa ada binatang void dari alam atas yang muncul. Xiao pun melihat bahwa semua orang di kerajaan Ji sudah seperti zombie. Bahkan dia juga melihat bahwa Jing Feng yang sudah resmi menjadi kaisar sudah ditawan oleh 3 orang dari alam atas ini. Xiao pun meminta mereka melepaskan Jing Feng karena orang yang mereka cari sebenarnya adalah Xiao. Bahkan setelah melihat Xiao ini, salah satu dewa pun tak mengira bahwa Xiao semuda itu usianya. Di sini Xiao pun bertanya sebenarnya mereka siapa. Dan mereka memperkenalkan dirinya jika mereka adalah Jingu dari Tanah Nether, Pangolir dari Lautan Binatang, dan Yang Li dari Akademi Yin Yang. Pangolir ini pun sangat ingin mencicipi tulang tertinggi Xiao ini. Mengetahui semua asal tadi, di sini Xiao bertanya apakah hanya mereka saja yang datang, karena Xiao tahu jika pengorbanan darah hanya untuk mengirim mereka ke situ. Namun Pangolir ini dengan pede berkata jika identitas mereka dapat dengan mudah meratakan kerajaan Xi. Xiao pun kembali bertanya kenapa mereka tak langsung mencari saja Xiao di Gunung Sansheng. Pangolir sambil meremehkan Xiao pun menjawab jika mereka tak layak ke gunung itu karena Xiao hanya keturunan rendahan belaka. Di sini Jingu langsung mengeluarkan 3 api yang adalah jiwa dari Peng Qiu Zanwang dan pangeran ke-11. Bahkan di sini Yang Li pun langsung menyerang Xiao yang membuat Xiao sampai terlempar jauh keluar istana. Di sini Jingu dengan menambahkan jimat ketiga jiwa tadi pun langsung mengontrol ketiga orang kepercayaan Xiao tersebut. Xiao pun berusaha menyadarkan mereka, namun mereka langsung saja menyerang Xiao. Di sini pun pertarungan itu terjadi, namun Xiao bingung karena Xiao tak mungkin membunuh mereka bertiga, sedangkan mereka ingin sekali membunuh Xiao di bawah kendali Jingu ini. Xiao berpikir sejenak dan menemukan bahwa ada cara untuk menyelamatkan mereka karena sesuatu di tangan Jingu itulah yang dapat mengembalikan jiwa mereka lagi. Saat mereka ingin menyerang lagi pun, Xiao langsung mengeluarkan teknik kekangan dan dengan cepat berusaha mengembalikan lautan kesadaran mereka. Yang Li pun tak menyangka jika Xiao terpikir untuk menekan lautan kesadaran mereka, namun tetap saja mereka akan disadarkan kembali dan menyerang Xiao lagi. Xiao pun berpikir jika ada mutiara penakluk dewa milik Peri Tianhu, seharusnya semuanya akan menjadi mudah. Xiao pun dengan cepat langsung mengeluarkan tumpak ilahnya dan berniat membunuh mereka bertiga. Di sini Xiao pun langsung menyerang, namun mereka masih mudah untuk menahan serangan Xiao ini. Bahkan Yang Li meremehkan Xiao yang hanya di ranah penghimpun formasi belaka, bahkan menurutnya kultivasi di alam bawah sangatlah tidak lengkap. Yan Li pun langsung menyentilkan jarinya yang mengakibatkan serangan besar bagi Xiao. Di sini bagi Xiao pun mereka hanyalah 3 dewa palsu yang berpikir untuk bertindak sesuka hati di 8 domain. Namun menurut Yan Li, karena Xiao tak cukup untuk mengerti perbedaan orang yang sudah menyalakan api ilahi dan tidak. Xiao pun berpikir untuk membuat mereka marah agar bisa melakukan serangan jarak dekat. Maka dari itu, Xiao pun berusaha memprovokasi mereka. Dan benar saja di sini Pangolir ini langsung menyerang Xiao.
Dan Xiao langsung mengeluarkan gulungan, kemudian langsung dia serangkan ke arah Pangolir ini. Namun Pangolir ini masih sangat bugar dan menurutnya setiap serangan Xiao sudah mampu untuk membunuh Master Venerable. Namun Pangolir ini adalah dewa yang memiliki pertahanan terkuat, bahkan sekelas dewa pun akan sangat kewalahan dengan pertahanan mereka. Di sini Pangolir ini langsung menyerang Xiao dan Xiao langsung dengan tombaknya yang sudah dibungkus gulungan tadi berusaha menahan serangan tadi. Pangolir itu tak menyangka jika gulungan niat membunuh Xiao ini masih mempunyai trik tersembunyi. Namun semua gerakan Xiao tadi malah membuat selera makan Pangolir ini semakin besar terhadap Xiao. Xiao pun harus memikirkan cara untuk menahan mereka lebih dulu. Maka dari itu Xiao pun langsung mengeluarkan armor tubuh emas abadi. Melihat itu ketika orang itu terkejut dan meminta Xiao menyerahkan harta berharga tersebut karena itu adalah artefak kuno legendaris. Dan meskipun menurut mereka itu adalah bagian yang rusak, namun bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh pendosa dari alam bawah. Dan hal itu membuat mereka harus segera mengambil harta tersebut dari Xiao. Mereka bertiga pun berebutan untuk mengambil harta tersebut karena mereka 3 orang sedangkan harta tersebut hanya 1 buah, sedangkan harta itu tidak bisa dibagi. Menyadari mereka bertiga lebih kuat dari yang dia bayangkan, di sini Xiao pun berusaha kabur untuk mengulur waktu. Xiao pun sadar jika mereka menginginkan tubuh emas abadi Xiao, maka Xiao akan menggunakan itu sebagai umpan ke tempat yang Xiao tuju karena akan sangat sulit jika berhadapan langsung. Dan di sini pun dengan cepat Xiao menuju tempat itu. Dan tak lama kemudian, di sini Xiao sampai di sebuah danau, di mana itu adalah tempat Xiao bertarung dengan Yue Chan asli waktu itu. Di sini mereka bertiga sudah memaksa Xiao memberikan armor perangnya, namun Xiao sudah bersiap dengan satu tekniknya. Karena dia pernah membuat formasi yang sangat kuat saat melawan Yue Chan yang sudah disempurnakan oleh batu ilahi agar bisa untuk menghadapi orang dari alam atas. Maka dari itu, Xiao pun langsung mengaktifkan formasi pembinasa dewa tersebut yang membuat mereka bertiga sedikit kewalahan. Bahkan hal itu juga berhasil membuat jiwa para orang di kerajaan Qi yang ditahan Jinku pun berhasil lepas kembali dan bebas. Di sini mereka bertiga berusaha melepaskan diri dari formasi tersebut dan pada akhirnya mereka mampu untuk melepaskan diri. Yan Li yang mulai serius pun langsung mengeluarkan tekniknya yang begitu besar dan langsung diarahkan ke arah Xiao. Namun Xiao dengan satu jimatnya langsung menempelkan ke tubuhnya yang membuat Xiao mampu menggunakan langkah tanah dan berpindah secara cepat. Di sini Xiao pun memutuskan untuk kembali melepaskan diri dari mereka, namun mereka tetap gigih dan tak mau melepaskan Xiao sedikit pun. Xiao pun sadar jika dirinya membutuhkan kekuatan yang lebih kuat, melihat mereka bertiga yang sangat kuat. Di sini Xiao pun langsung teringat dengan orang atas yang pernah dia lawan dan Xiao pun berniat menuju ke tempat itu. Namun karena mereka mengejar terlalu cepat, mustahil bagi Xiao bisa lolos sampai ke tempat yang dia maksud. Di sini Xiao pun teringat dengan klan Tuoba yang sudah musnah yang masih mempunyai formasi teleportasi. Maka dari itu Xiao dengan cepat ke tempat itu dan langsung mengaktifkan formasi yang ditinggalkan klan Tuoba tersebut. Dan ternyata di sini Xiao berniat ke laut utara karena tempat itu adalah tempat yang bisa membuat Xiao semakin kuat. Mereka bertiga pun berusaha mencegah Xiao masuk ke dalam formasi tadi, namun Xiao dengan kecepatan si gesit irit pun langsung masuk ke formasi itu. Dan pada akhirnya, secara terpaksa mereka juga harus masuk ke formasi teleportasi tersebut untuk mengejar Xiao.
Di sini ternyata Xiao menuju ke laut utara yang adalah Seran Kunpeng. Namun di sini Xiao yang sudah sedikit lemas pun langsung terjatuh dan masuk ke dalam lautan di tempat itu. Bahkan di sini Xiao menggunakan itu untuk berenang dan menyembunyikan diri dari mereka. Mereka yang sudah sampai pun langsung memburu Xiao yang berada di dalam air tersebut. Bahkan mereka menembaki air tersebut agar setidaknya bisa mengenai tubuh Xiao ini. Sementara di dalam air, Xiao sekuat tenaga menghindari serangan dari 3 orang kuat tersebut sekaligus. Bahkan di sini Xiao tak bisa menggunakan mana karena itu akan membuat mereka menemukan Xiao secara langsung. Melihat Xiao tak melawan, mereka pun terus menembaki Xiao di bawah air agar cedera Xiao semakin parah. Karena jika melawan, pasti akan ada fluktuasi mana yang begitu kuat dan mereka akan segera menemukan posisi Xiao. Di sini pangolir tersebut menggunakan kekuatan tergilingnya dan kemudian mengeluarkan kekuatannya untuk bisa menyerang Xiao tepat di tubuhnya. Namun dengan cepat di sini Xiao langsung masuk ke dalam kotak harta dunianya dan langsung membangkitkan kekuatan tulang tertingginya di tempat itu. Dan pada Perfect World episode 105 minggu depan, pertarungan Xiao melawan 3 dewa ini akan berlanjut dan pertarungan akan semakin seru. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 104 ini. Dan bagaimana pertarungan besar yang akan Xiao jalani menghadapi 3 dewa dari alam atas, bahkan mungkin 8 sekaligus. Kita tunggu saja di Perfect World 105 minggu depan. Maafin Mimin yang belum bisa mancangin serta upload selalu telat. Dan see you next episode. 这就成了。